fasilitas desa, oh ternyata di sana ada TK 1 buah, SD 1 buah, madrasah ibtidaiyah 1 buah, Poskesdes, pos kesehatan desa 1 buah, kayak gitu. Posyandu 1 buah. Kemudian potensi desa serta permasalahan desa yang ada di sana. Ya, itu bisa didapatkan secara observasi, namun hanya berdasarkan kacamata kita, pengamatan kita. Nanti untuk lebih detailnya kita validasikan wawancara. Kemudian program yang pernah dilaksanakan di sana apa aja? Mungkin dari pemerintah desa ya, Karang Taruna, remaja masjid, majelis taklim, kelompok maulid, kayak gitu kan. Apakah ada koperasi desa atau BUMDes ya, badan usaha milik desa? Apakah ada Gapoktan, kelompok tani, Poktan, kelompok tani? Apakah ada kelompok perikanan, misalnya seperti di Desa Beringin? Kemudian apakah ada LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat? Apakah ada PKK? Kayak gitu. Kalau ada, aktif atau tidak? Hal-hal yang seperti itu perlu dikaji. Nanti kita menentukan potensi itu dari sini. Kita menentukan masalah pun dari sini, dari data yang kita dapat. Sehingga kalau data di awal itu bagus, lengkap, maka proses analisisnya lebih nyaman. Dan tujuan daripada kita melakukan analisis akan mudah tercapai. Nah, kemudian program pemerintah, CSR perusahaan atau pihak lain yang ada di wilayah desa tersebut. Wah, ini juga merupakan potensi, ya gitu kan. Apalagi kalau kita dalam melaksanakan sebuah program itu harus sinergi, harus kolaborasi, sehingga kita melibatkan keterlibatan kelompok-kelompok lain, ya, organisasi lain, pihak lain. Ternyata di sana sudah ada bantuan dari Dinsos Provinsi Kalimantan Selatan. Ternyata di sana ada bantuan kurban, kemudian mempekerjakan masyarakat desa di perusahaan gas LPG misal. Kemudian di sana ada perusahaan PT Lintas Samudra, ada PT KSA, Tambatan Tongkang Batubara, di sana juga ada PT Ruhwijaya Docking, kemudian di lingkungan itu juga ada masuk bantuan CSR-nya Global Islamic Boarding School, misal. Nah, kemudian kita juga, ini yang saya bilang paling penting tadi, harus ada dapat kontak pihak yang bisa dihubungi. Karena kalau untuk mendapatkan data, mendapatkan informasi, itu memang nggak mungkin sekali dua kali turun, kayak gitu kan. Tapi untuk meminimalisir kita bolak-balik, apalagi untuk desa yang aksesnya jauh, seperti wilayah Tapin, mau tidak mau, hal yang sangat membantu adalah ketika kita memiliki kontak ke sana, ya. Begitu juga kalau kita menjalankan program agar keberlanjutannya itu bisa dipastikan berjalan dengan lancar, kita harus bisa memberdayakan orang lokal, orang desanya. Ketika tim tidak turun lagi ke lapangan, program tetap bisa dijalankan oleh pemuda desanya, seperti itu. Jadi program itu jalan tidak ketergantungan turun tidaknya kita ke lapangan. Ya, hal yang seperti ini yang harus diperhatikan oleh tim pendampingan wilayah. Oke. Ini bisa ya, bisa di apa? Bisa di yang tercantum di sini adalah info-info yang harus tim pendampingan wilayah dapatkan. Ya. Oke, itu untuk observasi. Nanti untuk dalam analisis ya, ada hal-hal yang mestinya kita perhatikan pada saat kita turun ke lapangan sebelum kita melakukan analisis yang tertuang dalam project plan. Oke. Ya. Data ini
sangat penting sekali bagi kalian dalam menentukan potensi desa serta permasalahan yang ada di desa. Oke, yang kedua, wawancara. Nah, wawancara inilah proses menggali informasi secara mendalam terkait potensi desa dan permasalahan sosial yang ada di desa tersebut. Ya, about problem and potential. Dengan wawancara ya. Kenapa sesuatu yang hanya bisa kita amati, kita rasakan dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri ya, itu hanya berpaku pada lingkungan yang kita lihat. Ya. Tapi untuk info detailnya, salah satu cara yang harus kita lakukan adalah dengan wawancara. Nah, wawancara itu pun kita harus memilah dan memilih aktor yang tepat ya terkait info yang kita gali. Ya. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam menggali potensi dan menggali masalah ya. Pada saat menganalisis, upayakan untuk memperhatikan analisis aktor dan analisis faktor ya sebagai kerangka berpikir siapa aktornya serta kepentingannya. Ya, kalau kita menggali potensi desa yang bagus-bagusnya itu pasti disampaikan ya. Apalagi kalau kita datang ke aparatur desa. Kita harus hati-hati nih kalau kita minta, Pak, potensi yang ada di desa ini apa aja Kang, Pak? Nah, hati-hati. Hal-hal yang disampaikan itu jangan sampai sudah difilter berdasarkan kepentingan. Apalagi kalau kita ke desa itu pakai atribut ya. Nanti bukannya prasangka yang tidak baik, bukannya kita suuzon lebih dahulu, tapi kita perlu antisipasi ya. Alangkah bagusnya tahapan observasi, tahapan wawancara, tahapan studi pustaka yang kita lakukan di wilayah desa binaan itu jangan sampai kita memakai atribut, kemudian menampakkan identitas kita itu dari instansi mana, ya. Nanti takutnya data yang kita dapatkan itu sudah difilter, disampaikan nanti berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Apalagi nanti diduga oh bakalan ngasih bantuan nih kayak gitu kan. Nanti potensi itu keluar semua. Kalau kita gali masalah, wah nanti difilter. Masalah yang sesungguhnya jangan-jangan tidak tersampaikan. Apalagi kalau kita berbicara masalah ya, itu kan bisa dikatakan, oh ini adalah aib kayak gitu kan. Oh ini adalah keburukan desa. Kalaunya kita gali masalah, keluhan-keluhan masyarakat, itu alangkah baiknya aktornya ke masyarakat. Tapi kalaunya karena masyarakat nih biasanya kan imbas dari sebuah kebijakan yang tidak bagus, yang melenceng, itu dampaknya ke masyarakat. Jadi kalaunya kita gali permasalahan desa, itu bagusnya ke masyarakat. Tapi kalau kita menggali potensi, bagusnya dua arah, ke masyarakat dan ke aparatur desanya, kayak gitu ya. Nah, bagi peneliti, aktivis perlu untuk menguasai dan mendalami teknik-teknik fasilitasi, bahasa juga ya, gunakan bahasa yang dimengerti oleh orang kampung. Ya, jangan menggunakan bahasa plastik ya, yang kita tuh bahasa mahasiswa ya, gunakan bahasa yang mereka pahami, dan tekniknya lebih banyaklah bertanya
daripada menanggapi, daripada menceritakan, ya. Kalau kita banyak bertanya, insya Allah akan banyak hal-hal yang kita dapatkan. Kemudian kalau untuk bertanya itu jangan, meskipun kita udah siapkan nih pertanyaan, tuliskan, tapi jangan gunakan bahasa yang sifatnya sangat formal, ya. Mengalir aja. Kalau kita misalnya ada pertanyaan, tanyakan pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat desa A. Kalau bertanyanya, Cil, Mang, kebanyakan orang sini gawiannya apa, Cil? Bahuma di sini. Nah, sambil aja tuh ngalir, kayak apa, Cil, hasil huma tahun tadi baik aja kah? Gitu kan. Jangan yang sifatnya itu terlalu terpaku pada pertanyaan yang sudah di-list-kan, tapi ngalir aja seperti bercerita, ya. Seperti ya merotet lah bahasa kita di kampung itu, ya. Jangan ini ya, jangan terlalu terpaku pada list pertanyaan yang sudah diolah. Kemudian atribut yang digunakan. Nah, atribut yang digunakan tadi juga itu sangat mempengaruhi, apalagi kalau mereka tahu misalnya ya hak grup kayak gitu kan, biasa kalaunya ke desa ngasih bantuan, ngasih apa kayak gitu. Nanti kalaunya kita pakai atribut yang ada logonya, itu takutnya persepsi mereka sudah oh ini. Nanti tujuan awal kita untuk menggali, mereka malah mengeluarkan keluh kesah mereka yang lebih mengarah ke oh bagaimana kita itu bisa bantu permasalahan dia. Padahal kita mengkaji permasalahan secara general kan, secara general yang tidak hanya dirasakan oleh orang yang kita wawancarai, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian ada prasangka dasar, kepekaan yang tajam atas simbol-simbol lokal, pengetahuan, informasi, kemudian nilai-nilai budaya, ya, mekanisme dan institusi serta momen khusus atau unik. Nah, biasanya kalau untuk momen biasakan kita lebih dahulu mengetahui oh untuk kondisi saat ini masyarakat atau aparatur desa yang kita kunjungi itu apakah lagi dalam kesibukan atau tidak misalnya. Kalau misalnya di saat itu adalah momen pemilu, mereka lagi berjibaku untuk persiapan pemilu misalnya. Oh, bagaimana nih waktu yang tepat, momen yang tepat untuk kita melakukan kegiatan observasi, melakukan kegiatan wawancara kayak gitu. Ya. Itu untuk momen, kemudian untuk nilai-nilai juga sopan santun kita, kemudian budaya orang sana seperti apa kayak gitu. Misal kalau kita observasi di wilayah Antar Baru, Antar Raya, Antar Jaya, apa penduduk asli orang sana kita harus ketahui. Oh, ternyata di sana banyak orang Bakumpai misalnya. Kemudian kalau untuk pendatang kebanyakan dari mana? Oh, ternyata trans mana? Trans Hulu Sungai atau Trans Jawa. Misal untuk wilayah pesisir Sungai Barito, oh itu lebih banyak orang penduduk asli atau orang pendatang. Nah, kebiasaan kebiasaan masyarakat itu perlu kita ketahui, perlu kita pelajari juga, ya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut, ya, nilai-nilai budaya yang dianut oleh mereka. Itu untuk wawancara. Kemudian selanjutnya, ya, dalam proses analisis, dalam proses pengumpulan data ya, sebelum dilakukan analisis,
langkah ketiga atau cara ketiga yang bisa kita lakukan adalah studi pustaka. Ya, ada beberapa dokumen yang perlu kita pelajari ya, yang mestinya kita bisa dapatkan untuk menggali informasi yang ada di desa. Yang pertama adalah buku profil desa. Nah, meskipun tidak semua desa itu memiliki buku profil desa, apalagi website desa, tapi kita bisa dapatkan pada dokumen-dokumen lain seperti laporan program desa, ya, laporan program desa. Kemudian ada satu lagi yang bukan kebanyakan ya, semua desa wajib memiliki dokumen ini, ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa untuk dapatkan dokumen yang satu ini? Ada RPJM desa. RPJM desa ya, itu rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam kurun waktu biasanya 5-10 tahun. Ini dibuat berdasarkan hasil dari Musrembang, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Ya, biasanya tuh usulan-usulan masing-masing RT, masing-masing RW ya, itu dipadu-padankan dan dirancang tercantum dalam RPJM desa. Nah, sehingga apa? Kita bisa menyesuaikan, oh ternyata program yang nantinya ke depannya kita jalankan di desa itu berkesesuaian selaras dengan rencana pembangunan di desa kayak gitu kan. Dalam artian tidak melenceng kayak gitu, sesuai dengan dari masyarakat dan aparatur desa. Karena apa? RPJM ini disusun melalui musyawarah rencana pembangunan desa oleh aparatur desa dan perwakilan masyarakat. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa nggak didapatkan? Bisa, makanya dikomunikasikan. Kalau RPJM desa nanti dapatnya di mana? Kayak gitu kan. Oh, dengan sekdes bisa, dengan kepala desa bisa. Maka oleh itu perlu ada kontak yang bisa dihubungi di desa. Ya, tidak hanya aparatur desa, tapi pihak-pihak lain. Misal di sana ada Poskesdes, perlu tuh minta kontak bidan desa. Di sana ada Karang Taruna, perlu tuh minta kontak ketua Karang Taruna atau pengurus Karang Taruna kayak gitu. Ya, sehingga kalau ada kegiatan melaksanakan program, kalian bisa kolaborasi dengan organisasi atau kelompok desa yang ada di sana. Itu juga potensi ya. Nah, terkait RPJM ya, RPJM ini sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa ya. Di mana desa itu membentuk tim penyusun RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa itu melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota. Biasanya acuan mereka menyusun rancangan RPJM itu juga menyesuaikan dengan rancangan pembangunan daerah ya, daerah kabupaten kota, daerah tingkat kecamatan, kemudian tingkat desa. Hal itu dilakukan dengan pengkajian keadaan di desa yang tidak luput dari yang satu permasalahan yang ada di desa, yang kedua adalah potensi yang ada di desa. Sehingga yang tercantum dalam RPJM itu tuh data semua ya. Statistiknya pun ada, tabel-tabelnya pun ada, angka pendidikan, angka kematian, angka kelahiran, angka kesehatan kayak gitu kan, semua aspek kehidupan bermasyarakat itu bisa dipelajari di situ. Ya, kemudian penyusunan rancangan RPJM desa
setelah penyusunan rencana, kemudian penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrembang tadi, musyawarah perencanaan pembangunan desa. Baru RPJM itu ditetapkan oleh desa. Nah, kemarin ya untuk desa, kalau nggak salah desa Antarjaya dulu ya, udah lama banget tuh, zaman-zamannya KIP ya, tahun 2014 ya, kita dapat dikasih oleh Sekdes untuk RPJM-nya. Jadi belajar dari situ kayak gitu, menganalisisnya, karena informasi yang tercantum itu lengkap, tebal bukunya. Nah, mungkin ada desa yang merasa kalau dia tahu betul ya program yang kita jalankan, merasa oh aman-aman aja ini dokumen desa dikasihkan kita untuk kita pelajari. Ada juga yang tidak kayak gitu. Tapi tidak salahnya kita mencoba ya, sehingga kita mampu menganalisis sesuai dengan data yang ada, data yang lengkap. Nah, bagaimana menentukan potensi desa? Kunci dalam menentukan potensi desa ketika data, semua data itu kita dapatkan, ya, acuan kita adalah berdasarkan sumber daya yang ada di desa. Sumber daya yang ada di desa ini adalah bisa itu sumber daya alamnya, ya, lingkungan, kemudian itu kan bisa dilihat dari mata pencaharian masyarakat, kemudian kondisi sumber daya alam yang ada, lingkungan yang ada di sana seperti apa, kemudian bisa berdasarkan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia ini adalah kelompok masyarakatnya, kelompok-kelompok apa aja yang ada di sana yang bisa untuk diberdayakan, kemudian skill apa yang dimiliki oleh masyarakat, kayak gitu kan. Dan hal-hal itu kita dapatkan berdasarkan hasil pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Ya, jadi berdasarkan hal-hal tersebut, apakah program kita bisa kita tentukan berdasarkan potensi desa? Sangat bisa. Tapi selain berdasarkan potensi desa, juga berdasarkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita menentukan program desa, itu berdasarkan potensi yang tadi, juga berdasarkan permasalahan sosial yang ada di desa. Ya, sehingga apa? Dengan program yang kita buat, kita bisa meningkatkan potensi desa yang ada. Kemudian dengan program yang kita buat, kita bisa meminimalisir, bahkan memberikan solusi dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat, yang ada di desa. Sebagai contoh ya, bisa nggak dipadu-padankan? Bisa. Misal, untuk wilayah desa binaan yang mayoritas masyarakatnya itu adalah sebagai pekebun. Bisa kasih tahu di mana yang mayoritas masyarakatnya itu adalah pekebun? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin timnya ada. Aida Prina. Ya. Untuk program teknologi hasil perkebunan ada di mana ya? Ada yang bisa bantu jawab? Ada di mana? Teknologi hasil perkebunan. Oke, Koabipida, antar baru ya. Misal. Nah, oh ternyata mayoritas
pekerjaan orang di sana adalah pekebun. Ya, berarti di bidang perkebunan, sumber daya alamnya adalah perkebunan. Ya, kemudian dari sisi SDM nanti dikaji lagi potensinya apa ya, gitu kan. Oh ternyata di sana banyak pekebun itu berkebun apa aja. Ternyata kebun nanas, kemudian kebun semangka, kebun rambutan, ya, kemudian kebun tomat, kayak gitu kan, kebun tomat, semangka, nanas, rambutan. Nah, apakah kita hanya mengkaji dari sisi potensinya aja? Kaji lagi masalahnya, kaji masalah, sebanyak-banyaknya masalah itu dikumpulkan, ya, masalah kemiskinan, kemudian ya lapangan pekerjaan, kemudian masalah sosial yang ada, ternyata di sana banyak bank berjalan misalnya. Ya, itu harus ditanyakan ya, bank berjalan. Tahu bank berjalan nggak? Koperasi ya, orang minjamin duit kayak gitu kan, mengatasnamakan koperasi, ditagih tiap hari. Kemudian masalah lapangan pekerjaan, kemudian masalah apa lagi? Masalah penjualan hasil kebun, ketika masa panen tiba, kemudian harga buah anjlok, kan seperti itu biasanya ya. Tengkulak datang, kemudian membeli dengan harga yang lebih murah, kemudian kalau dia beli pilah-pilih kayak gitu kan, yang bagus dibeli, yang kecil-kecilnya ditawar dengan harga yang murah. Nah, misal di sana itu banyak kebun tomat. Ketika masa panen tiba, hasil hasil panen melimpah ruah. Namun harga anjlok kayak gitu. Misalnya sekilonya cuma 3.000 kayak gitu, dan itu pun dipilah-pilih yang besar-besarnya, yang kecil-kecilnya harga 1.500 misal. Nah, dari situ kan terjadi permasalahan sosial tuh. Dijual murah, kada dijual bebungkukan, misal. Nah, sedangkan potensinya adalah hasil kebun. Ternyata dari hasil kebun pun ada permasalahannya. Nah, lalu dianalisa kemudian, dan masyarakat pun ya berkebun itu biasanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, kemudian ada yang terlilit utang juga dengan pihak koperasi misal. Bagaimana cara kita bisa untuk meningkatkan value kayak gitu kan, nilai jual hasil kebun tadi. Lalu terpikirkanlah, terlintas oleh tim, oh sebagusnya karena sumber dayanya ada di sini, para pekebun yang menghasilkan hasil buahnya, kemudian SDM-nya juga ada, bagaimana kalau kita membentuk sebuah program teknologi hasil perkebunan. Lalu ide dan gagasan itu dituangkan dalam sebuah perencanaan yang disebut dengan project plan. Ya, hasil analisis tertuang dalam usulan program yang dijalankan berupa proposal project plan. Nah, lalu kalian bikin sebuah program teknologi hasil perkebunan. Karena di sana sumber daya alamnya ada tomat tadi, misalnya bikin kurma tomat, kemudian ada rambutan, pengkalengan buah rambutan misalnya. Kemudian ada nanas, bikin sirup nanas, selai nanas kayak gitu kan. Oh, Kak, bagaimana potensi desa pekebunnya ada di sana, hasil alamnya ada di sana. Kemudian, oh ternyata dari sisi SDM-nya banyak pemuda yang nganggur, tidak
kegiatan, putus sekolah. Nah, itu bisa diberdayakan. Atau di sana ada kelompok ibu-ibu PKK, di sana ada kelompok Karang Taruna, di sana ada kelompok remaja masjid. Nah, sehingga data yang kita gali tadi itu bisa kita satu padankan untuk diberdayakan. Jadi seperti itu. Ya, jadi kumpulkan data dulu, kayak gitu kan. Baru dianalisis masalah dan potensi yang ada di desa. Baru nanti muncul tuh ide gagasan. Ya. Sehingga apa? Kalau SDM-nya di sana ada, kemudian SDA-nya ada di sana, tidak ada kita, ketika kita memberdayakan orang lokal, program itu memungkinkan untuk tetap berkelanjutan dan jalan. Tapi kalau ide itu berdasarkan dari apa yang kita bisa, saya ini bisa nari, saya ini bisa silat, kayak gitu kan. Tapi orang di sana nggak ada yang bisa tari, bisa silat. Akhirnya apa? Ketika kita tidak turun ke sana, maka pelatihan tari dan silat itu misalnya, mohon maaf, tidak jalan. Tapi kalau ada, di sana ada warga, misalnya sebutannya warga kan, warga PS apa, PSA, PSB misalnya. Kita rangkul ketika latihan, kita kolaborasi. Ketika kita tidak bisa turun, bisa handle kayak gitu kan. Begitu juga kalau kita memberdayakan Karang Taruna, kita memberdayakan remaja masjid ketika kita tidak turun ke desa, karena kita ada kontaknya, kita komunikasi, kita koordinasi, program tetap jalan. Atau selang-seling, di minggu pertama mereka yang handle, di minggu kedua kita. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu tertuang dalam project plan ya. Nah, nanti untuk untuk selanjutnya, pelatihan selanjutnya itu bisa dilihat pada tahapan aktivitas pendampingan wilayah ya. Nah, nanti kalian akan bikin pembuatan project plan. Nah, untuk tata tulis laporannya nanti akan dilatih oleh Kak Hilda ya. Untuk tata tulis laporannya. Kemudian untuk kelayakan program nanti akan dilatih oleh Kak Pajar. Nah, jadi berkelanjutan nih untuk materi yang diajarkan, berkelanjutan. Kemudian untuk pendekatan-pendekatan ke masyarakat ya, nanti akan dilatih oleh Kak Masliana. Sangat sayang sekali jika kalian, apalagi yang new, yang baru ikut bergabung, melewatkan momen pelatihan ini. Karena ilmunya saling berkaitan ya, saling berkaitan. Nah, mungkin itu saja ya. Nanti untuk pelaporan ke Kak Hilda ya, untuk pelaporan, kemudian tata tulis laporan proposal juga. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Kita buka sesi tanya jawab. Ya. Terima kasih. Oke. Bagi tim yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau lebih aktif juga sangat bagus. Oke, udah ada yang mulai bertanya nih. Kalau pengen, itu Muhammad Pajang Ramadan, raise hand ya. Saya jawab pertanyaan dari Aida dulu ya, Pajang.
Ladies first. Lain hanya ada sumber daya alam, musiman, tahunan. Oke. Nah, dari semua permasalahan itu, apakah ada saran nih Kak untuk Desa Antaraya agar tidak hanya berfokus pada rumah belajar saja? Ya observasi dulu lah pastinya. Biasanya kan untuk sumber daya alam tidak terpaku pada satu varietas aja kayak gitu kan. Padi misalnya, gawean orang bahuma kebun. Karena orang bahuma padi ya, sawah biasanya tahunan, dua kali dalam setahun atau sekali setahun kayak gitu kan. Di sela-selanya eh, di sela-selanya nggak ada pekerjaan tuh untuk para petani. Nah, coba lihat sumber daya alam yang lain apa kayak gitu. Bisa aja, oh ternyata di sana banyak purun misalnya, sampingannya atau menghambit hatap bumbia misalnya, ya dikaji. Oke, sudah observasi dan wawancara juga Kak. Hihi. Oke, bisa interaktif nih Aida. Bisa diceritakan hasil observasinya. Iya Kak, Ya, kalau di Antaraya itu memang sumber daya alamnya tidak ada, kayak musiman aja, kayak rambutan, asam, dan lain-lainnya. Terus dari kawan-kawan Antaraya minggu kemarin survei untuk membuat suatu produk dan kayak mengusulkan dari idenya ke Anai untuk mengolah galon itu Kak. Nah, dari masyarakat di sana kayak kada berminat dan tidak mau, malah mereka mengusulkan berkeinginan seandainya didirikan pom bensin gitu sih Kak. Selebihnya untuk rumah belajar pun mereka masih antusias, masih ingin diadakannya rumah belajar, malah mereka ingin ada guru tetap ngajar itu Kak setiap harinya. Itu sih dari kami. oke. Kalian langsung wawancara ya? Ada observasi nggak menelusuri jalan desa di setiap RT-nya? Aida? Iya Kak, wawancara dari rumah ke rumah, terus ada beberapa aparat juga, RT. Nah, nanti untuk tim ya, untuk tim bisa diperhatikan terkait hal-hal yang tadinya disampaikan itu runut ya. Kita mulai dari observasi dulu, kemudian interview di hari yang sama juga bisa, tapi observasinya diselesaikan. Observasi itu pengamatan langsung ya. Jadi ada beberapa hal yang memang dikaji, didatangi langsung ke tempat-tempat yang memang dirasa penting untuk dikunjungi, kemudian bisa langsung dengan wawancara pada saat itu juga. Jadi kalau kita menentukan potensi itu bisa dari sumber daya alam, kemudian bisa dari fasilitas yang ada. Ketika kita observasi, kita pengamatan melihat ada bangunan tua yang tidak terpakai, oh itu potensi tuh. Nanti terlintas di pikiran. Tapi baca lagi aspek lainnya. Buat apa ya nanti bangunan itu bisa jadi untuk perpustakaan desa, bisa jadi untuk pojok literasi masyarakat, bisa jadi untuk rumah baca, bisa jadi untuk rumah belajar, bisa jadi untuk base camp-nya Karang Taruna, bisa jadi untuk rumah kreatif kayak gitu kan. Tapi aspek lainnya juga perlu dikaji kayak gitu. Oh ternyata di sana banyak misalnya masalah-masalah lainnya, banyak pemudi yang nganggur, putus sekolah, tidak nyambung sekolah kayak gitu. Itu juga potensi, tidak mesti dari sumber daya alam,
yang ada. Nanti hal itu akan makanya kalau kita runut ya, kemudian info itu terkumpul, kita memadupadankan dari berbagai aspek, berbagai bidang itu mudah jadinya. Tapi kita kalau hanya sebagian parsial saja, maka banyak sekali info-info yang tidak kita dapatkan dan itu tidak tergali secara maksimal. Kayak gitu. Coba kalau kita resapi, kita pikirkan sama-sama berdasarkan informasi yang tadi, poin-poin tadi itu, nah, oh banyak yang akan atau banyak tinggalan info berdasarkan observasi sudah dilakukan tadi. Mbak, saya tanya ke Aida, jujur aja ya Aida ya. Aida, halo. Iya Kak. Lebih banyak apakah banyak info yang didapatkan berdasarkan list item yang harus digali tadi, atau banyak informasi yang belum didapatkan kalau berdasarkan poin-poin yang tadi? Yang pertama tadi Kak. Iya, saya buka ya, saya share screen. Kelihatan ya? Nah, info yang ini, apakah semua info ini kalian dapatkan pas saat kalian melakukan observasi dan wawancara? Ada beberapa Kak. Lebih banyak yang didapatkan atau lebih banyak yang tidak didapatkan? Lebih banyak yang didapatkan. Yang didapatkan, oke. Ya. Fasilitas desa ya, itu fungsinya kalian observasi, berarti kalian jalan langsung ke lapangan, kemudian melihat fasilitas desa yang ada, ya, mengamati fasilitas desa yang ada. Kemudian program pemerintah juga, kemudian program desa yang pernah dilaksanakan, ya, Karang Taruna, Remaja Masjid, kayak gitu. Itu digali ya. Iya Kak. Iya, sehingga nanti untuk mengkolaborasikan program itu lebih nyaman kayak gitu. Potensinya nanti di situ. Ya, tidak hanya berfokus pada sumber daya alamnya ya. Kalau memang pengen lebih ke arah social entrepreneurship misalnya, apakah harus mengangkat potensi SDA yang ada di desa? Tidak mesti, tapi lihat lagi peluangnya. Ya, kalau di sana memang mereka perlunya apa tadi? Pom bensin ya? Iya, pom bensin. Kalau memang kapasitas kita tidak memungkinkan, ya sampaikan saja apakah ada opsi lain, Acil, Amang, misalnya kayak gitu ya. Bisa kalau di aspek budaya, bisa aspek ekonomi, bisa ya, aspek budaya juga bisa. Untuk mengungkit, mengkaji seni budaya, misal Japin yang ada di desa tuh masuk kayak apa gitu Kak, bisalah dibikin observasi, bisa. Tapi jangan langsung ke satu ranah ya, kalau kita observasi itu ke semuanya. Potensi kumpulkan semua potensi, masalah kumpulkan semua masalah. Nanti dari banyaknya masalah, kita tarik satu akar permasalahan. Ya, yang memang itu yang paling urgent, itu yang harus diminimalisir, itu yang harus diputus mata rantainya sehingga masalah-masalah lain pun akan teruraikan kayak gitu. Jadi nggak bisa
nggak bisa kita langsung ketemu masalah satu, langsung tarik kesimpulan, itu nggak bisa. Ya harus dikumpulkan. Dan untuk menganalisa itu pun nggak bisa 1-2 orang. Kalau kita punya tim banyak, 5, 6, 7 orang, ya harus dirembukan kayak gitu. Yang lebih tahu adalah yang ikut observasi. Ya, yang lebih tahu adalah yang ikut observasi. Tapi yang bisa mempelajari semua tim, apalagi yang sifatnya berupa dokumen. Oke. Aida gimana? Iya Kak, cukup. Cukup ya. Kemudian Pajang tadi, Muhammad Pajang Ramadan mungkin bisa di-unmute. Ini Kak, apakah suara kerjaan terdengar jelas nih Kak? Sangat jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan nih Kak, terkait paparan Pian tadi. Sebelumnya, menurut Ulun paparan Pian sangat lengkap sekali, jadi apa yang kami kurang tahu saat observasi mungkin bisa terwakilkan kan, gitu. Lalu ini pertanyaan pertama nih Kak, kan tadi sudah dibilang Kakak nih ada beberapa indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam observasi di desa ataupun saat keberangkatan awal. Nah, dari tim manajemen sendiri tuh Kak, apakah ada menyediakan seperti pedoman wawancara? Kenapa begitu? Kenapa bertanya begitu Kak? Karena apabila kita sudah belajar dari Kakak pada malam ini, kemungkinan pas saat implementasi di lapangan, kemungkinan hal yang tersebut bisa terlupakan juga Kak. Kalau ada pedoman-pedoman yang menjadi penuntut saat di lapangan, mungkin itu dulu Kak yang mau tanyakan Mas, tapi masih ada Bang nih pertanyaannya. Oke. Kita ini jujur ya, kalau untuk sebelum-sebelumnya, tim itu kita bekali dengan ilmu case study ya. Jadi data yang saya sajikan tadi itu merupakan data case study tahun 2018 ya, zamannya Kak Ana, zamannya Kak Hilda, zamannya Kak Pajar juga. Kayak gitu. Biasanya kita ngasih gambaran wilayah pendampingan. Nah, dari situ tim itu sudah terbekali hal-hal apa saja yang perlunya dikaji dalam melakukan observasi, dalam melakukan wawancara, kemudian dalam melakukan studi pustaka ya. Biasanya mereka minta profil desanya, yang mana nantinya sedikit banyaknya akan tercantumkan dalam proposal project plan kayak gitu. Jadi udah tersistematis. Namun karena kita untuk saat ini karena kita aktif kembali, kemudian untuk tim itu lebih dulu ya, sekitar 1-2 kali kunjungan, jadinya lebih dulu ke desa tanpa dikasih pembekalan, khususnya untuk yang baru nih, Muhammad Pajar. Kalau untuk spesifik list interview biasanya itu arahan dari Komwil masing-masing saja. Kita tidak ada membakukan, karena kalau yang kita mengkaji di permasalahan, potensi, kemudian informasi dan data yang ada di desa itu pun beragam untuk masing-masing wilayahnya, kecuali memang desa-desa yang bertetanggaan kayak gitu. Kalau memang nanti saya share aja nih untuk materi ini. Jadi kalian bisa pelajari untuk poin-poin yang mestinya kalian harus dapatkan di awal dan menjadi bahan analisis tim untuk menentukan potensi, masalah, dan nantinya program apa yang akan dilaksanakan di desa. Gitu. Tapi kalau untuk list pertanyaan baku tidak ya.
Tapi kemarin ketika kita koordinasi dengan Kokwil, terutama dengan Kak Hilda, Kak, nanti saya bikinkan ya pertanyaan yang spesifik untuk tim kayak gitu, untuk melakukan observasi di wilayah pendampingan. Kak Hilda bisa ini, ya bisa ceritakan. Tapi kalau kita bikin masih ini, kalau kita pun mengkaji di lapangan, biasanya kita ngalir, tidak seperti petugas sensus yang biasanya sangat formal untuk menanyakan sesuatu. Kalau ini ini terkait dengan teknik pendekatan ke masyarakat ya. Kalau seperti itu biasanya masyarakat pun akan enggan. Gimana Pak Jar? Pak Jar di-unmute aja, nggak apa-apa. Ini Kak, paham jelas. Ya. Yang itu sudah paham loh Kak. Lalu nih terkait mengetahui potensi desa nih Kak. Kan kata kakak tuh cara membuat kita proyek tuh kita dengan observasi, wawancara dan kawan-kawannya tuh untuk salah satu indikator menemukannya tuh melihat potensi desa dan masalah-masalahnya. Nah, yang ulun lihat nih di program kita ini kan lebih kepada pengembangan di lingkungannya loh Kak. Kebanyakan kegiatan kita pemberdayaan, proyek pemberdayaan kita nih. Nah Kak, ulun bertanya, misalkan nih dari permasalahan di desa tuh lebih mengarahkan kepada sektor kependidikan. Misalkan gini, ini contohnya ulun mengambil dari kasus Antarjaya, bahwasanya karena ulun sudah pernah observasi ke sana juga loh Kak di tahun dulu tuh. Mereka tuh mempermasalahkan bukan di skala pelatihan di desanya ataupun yang perkebunannya, tapi lebih kepada pendidikannya, bahwasanya tingkat pendidikan di desa sana tuh sangat rendah. Mereka tuh seperti membutuhkan paket C ataupun paket B untuk menunjang mereka dalam bekerja. Untuk remajanya ataupun ibu-ibunya Pak, yang anggapnya sudah berumur. Nah, hal seperti itu tuh apakah memungkinkan aja Kak untuk dilaksanakannya? Karena melihat dari antusias para warga sendiri itu pun lebih mengarah ke situ, karena menurut mereka itu menjadi suatu faktor permasalahan ketimbang kami, karena kami sudah menawarkan juga kalau Pak pelatihan-pelatihan yang mungkin menjadi potensi yang ada di desa tersebut, tapi secara kada langsung masyarakatnya tuh lebih dominan kepada hal-hal yang dianggap mereka tuh dapat langsung berdampak kepada hidupnya, walaupun kayak sekolah paket B itu tidak berwujud, tapi dampaknya tuh dapat dirasakan langsung oleh mereka. Mungkin itu Bang nggak pertanyaan ulun. Oke. Kita kembali ke 3 konsep pendampingan utama ya, Pak Jar. Pak Jar di-unmute aja nggak apa-apa Pak Jar. 3 konsep pendampingan utama program Muda Banua itu kan yang pertama adalah social empowerment, kemudian social entrepreneurship, yang ketiga leadership. Kalau program yang kita laksanakan itu berupa pendidikan ya, tapi bukan program pemerintah ya. Pendidikan seperti rumah baca, rumah belajar, kemudian keagamaan, kesehatan, itu empowerment. Tapi program yang kewirausahaan berbasis sosial itu social entrepreneurship. Kemudian ada leadership. Nah, konsep leadership itu adalah konsep kepemimpinan yang mana kita itu ada sebagai fasilitator pelaksana program dan juga sebagai advokasi ya. Ketika kita menghubungkan program yang ada di desa dengan pihak terkait, terutama pihak pemerintah. Kalau program paket A, paket B, paket C, itu kan programnya pemerintah tuh. Kalau kita yang ngadakan, itu tidak memungkinkan. Tapi kalau kita yang memfasilitasi, kita sebagai tenaga advokasi yang menghubungkan masyarakat ke pihak pemerintah, itu sangat memungkinkan. Dan hal itulah yang bisa kita lakukan kayak gitu. Misal ketika ada kondisi yang seperti itu, bagaimana prosesnya kita pelajari,
kemudian kita koordinasikan dengan pihak dinas pendidikan misalnya. Jika itu memungkinkan, dan saya rasa cukup memungkinkan, itu bisa dilaksanakan. Yang penting syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pihak pemerintah itu terpenuhi. Ya, itu sangat bisa. Termasuk ketika kita mendirikan misalnya kemarin itu tim Basirih ya. Ini tim Basirih bisa mungkin untuk sharing pengalaman ya. Tim Basirih ada di sini siapa aja ya? Angkatan lama Maulita Maulida, Aulia Rahma. Kemarin itu sempat yang seperti tadi itu bisa dipahami nggak ya Fajar ya? Paham Kak, yang Sebagai advokasi. Semangat ulun kita nih Fasilitator yang menghubungkan program yang ingin dilaksanakan dengan pihak pemerintah, karena itu di ranah pemerintah misalnya. Inggih. Jadi yang ulun tangkap nih bahwasanya kita kada bisa Fajar? langsung inggih. Cek kedengaran Kakak? Cek. Contoh lain misalnya ketika kita mendirikan koperasi, ketika tidak berbadan hukum, mungkin yang menginisiasi tim kita, kayak gitu kan. Tapi ketika koperasi itu berbadan hukum segala macam, kita ngurusnya ke pihak misalnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Batola. Gitu. Atau yang kemarin yang di Basiri, apakah memungkinkan TPA misalnya menjadi madrasah hidayah yang memungkinkan untuk di bawah naungan Departemen Agama misalnya. Itu bisa. Ya, nantinya ada peranan pemerintah di sana. Ya, itu udah. Oke, Fajang Ramadan jelas ya? Jelas Kak, jelas. Artinya kita sendiri tuh kada bisa menunggangi ataupun mengarahkan langsung program kerja dari pemerintah, akan tetapi kita bisa menjadi fasilitator dalam pelaksanaan program pemerintah kepada desa yang kita dampingi. Apakah begitu Kak? Halo Fajang Ramadan. Kedengaran nggak suara Kak? Oke. Selanjutnya, Arif Rahman izin bertanya bagaimana jika tim menemukan potensi program di luar dari temuan faktual desa di hasil observasi, melainkan dengan memberikan inovasi baru. Arif Rahman mungkin bisa untuk lebih interaktif ya. Komunikasi bisa ya. Memberikan inovasi barunya pada program yang berdasarkan potensi yang ada di desa atau yang seperti apa? Mungkin bisa dianalogikan dalam bentuk kasus ya. Contoh studi kasus. Arif? Oh ini Kak, izin masuk. Apakah suara ulun Ya, terdengar? halo Arif. Oke. Jadi begini Kak maksudnya, sebagaimana pertanyaan ulun sebelumnya,
yaitu adalah bagaimana jika tim menemukan potensi program di luar dari temuan faktual desa hasil observasi. Berarti kan tim ini memiliki rancangan inovasi baru untuk desa tersebut karena mana berdasarkan temuan hasil observasi tersebut potensinya tidak lebih besar daripada inovasi yang dicanangkan, begitu Kak. Contohnya, misalnya di desa tersebut berdasarkan potensi inovasi yang tren, mungkin dengan mendirikan pabrik tekstil misalnya seperti itu, Kak. Padahal di desa tersebut sebagian besar adalah petani misalnya. Seperti itu, Kak. Ini pertanyaan itu aja, Kak. Pertanyaan kreatif aja. Pertanyaan kreatif ya. Sebenarnya kalau kita mau mengadakan program itu, kalau tidak berdasarkan potensi, berdasarkan masalah. Kayak gitu. Karena apa? Kalaunya tidak mengangkat potensi desa yang ada, berarti program itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Seperti itu, Rip. Kalaupun di sana misalnya, kenapa harus tekstil? Mengapa harus tekstil? Nah, itu perlu ada alasannya. Perlu ada alasannya. Apakah memang di sana, oh ternyata di sana memungkinkan untuk dilaksanakan proyek itu. Kemudian ada link untuk bahan baku segala macamnya, kemudian SDM-nya tepat, kayak gitu kan. Ternyata dan ada permasalahan, memang banyak kelompok masyarakat ibu-ibu yang memang tidak bekerja misalnya, kayak gitu. Ya, tidak mesti berdasarkan potensi, tapi bisa potensi sumber daya alam ya, tapi bisa berdasarkan potensi sumber daya manusia, kemudian fasilitas yang ada di sana juga, dan bisa juga berdasarkan permasalahan sosial yang ada di sana. Kebanyakan tim itu terpaku pada potensi sumber daya alam ya. Kayak gimana, Arif? Dapat dipahami, Kak? Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Untuk mengungkit, mengkaji seni budaya misal Japin, oke, udah terjawab tadi ya. Arif Rahman juga, Aida juga. Oke. Cukup, ada lagi yang bertanya? Sebelum kita akhiri. Udah jam 10 ya. Kak Fajar, apakah ada untuk link feedback? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu kembali di pelatihan pendampingan wilayah selanjutnya ya. Selamat datang di Banjarmasin, kota nang barasih bunga swan nyaman. Orangnya baik, jujur ramah, luar dua orang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin, Seribu Sungai. Orangnya ramah, panaguran penguringan. Kayu
Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuun ka Pangembangan. Seribu sungai ku tabung asti baringaran. Jukung balinggang, ligang japun tirik lalar. Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Sangu batulan, Intan jamrut lensa siangan. sangu batulan, Kembang barenteng, kembang rampai. makan soto banjar, Mau kuit parah akang. makan papayusa, Nama dia kulit pisang. bakuyu bauban, Kulik akan sambal acar. saluang haluang. Dengan waluh ganan asam. Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuin ka Pangembangan. Seribu sungai kota bungas di Baringaran. Jukung balinggang, intan japin tirik lalang. Pasar Tarapung, wisata kota gabungan. Sangu batulan, Intan jamrut lensa siangan. sangu batulan, Kembang barenteng, kembang rampai. makan soto banjar, Mau kuit parah akang. makan papayusa, Nama dia kulit pisang. bakuyu bauban, Akan sambal acar. saluang haluang. Dengan waluh ganan asam. Selamat datang di Banjarmasin kota beriman. Selamat datang di yang singgah ulun sana. Dian pang dan daman, Jua kerindangan. Dian pang dan daman, Kami jua kerindangan. Selamat datang di Banjarmasin kota nang barasih bunga soan nyaman. Orangnya baik, bujur ramah, haluan dua orang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin Seribu Sungai. Urangnya ramah, panaguran panguringan. Kayu baimbai, kerakatan barataan. Piang pangdatang, kami sambut wan baksa kambang. Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuun ka Pangembangan. Seribu sungai ku tabung asti baringaran. Jukung balinggang, ligang japun tirik lalang. Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Sangu